Halo semuanya, perkenalkan saya Febrina Nurjana dengan NIM 25095111110 dari kelas C. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai perjalanan untuk mengidentifikasikan bakteri, dimulai dari pengenalan alat hingga uji sensitivitas bakteri tersebut. Nah, langsung aja yuk kita tonton videonya. Pengenalan alat laboratorium. Pada laboratorium bakteriologi terdapat alat-alat sebagai berikut. Pembuatan media. Alat bahan yang diperlukan ada autoclave, serbuk media, aquades, timbangan, tabung Erlenmeyer, hotplate, magnetic stirrer, cawan Petri, dan juga tabung reaksi. Prosedur pembuatan yang pertama, larutkan serbuk media dengan aquades di dalam Erlenmeyer, lalu panaskan di atas hotplate menggunakan magnetic stirrer sehingga larut sempurna. Yang kedua, tutup mulut Erlenmeyer dengan kapas lalu sterilkan menggunakan autoclave pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Setelah selesai dan suhu sudah turun, goyangkan media agar homogen, lalu tuangkan secara aseptis pada cawan Petri dan biarkan hingga memadat pada suhu ruang. Yang terakhir, simpan cawan Petri berisi media yang telah membeku di dalam kulkas pada suhu 4 derajat Celcius untuk menjaga stabilitasnya. Isolasi bakteri. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah sampel bakteri, cawan Petri dengan media MCA, EMBA, dan NA, oselop, bunsen, dan juga inkubator. Setelah mensterilkan kawat ose di atas bunsen, celupkan dan masukkan kawat ose ke dalam tabung kultur. Lalu, buka cawan Petri dekat bunsen dan goreskan sampel dengan kawat ose kepada media dengan metode cell culture. Lakukan kepada media lainnya. Setelah selesai, tutup cawan Petri dan masukkan ke dalam inkubator dan inkubasikan selama 24 jam dengan suhu 30 derajat Celcius. Berikut ini adalah hasil yang kami dapatkan setelah melakukan inkubasi selama 24 jam. Pengecatan gram. Bahan yang diperlukan adalah kaca objek, bunsen, larutan pewarna seperti kristal violet, iodin, safranin, lalu isolasi bakteri MCA, EMBA, dan NA, oselop, pipet tetes, minyak imersi, hidrogen peroksida, aquades, dan juga mikroskop. Ambil sedikit koloni menggunakan ose yang telah disterilkan, lalu letakkan di permukaan kaca objek dan tambahkan 1 tetes aquades. Lakukan fiksasi dengan mengayunkan kaca objek di atas nyala api bunsen. Teteskan 2-3 tetes pewarna kristal violet, kemudian bilas dengan air mengalir, lalu tambahkan larutan iodin dan biarkan selama 1 menit. Lalu kemudian bilas lagi dengan air mengalir, kemudian miringkan kaca objek dan teteskan larutan alkohol pada permukaannya selama kurang lebih 15 detik. Bilas kembali dengan air mengalir lalu keringkan. Setelah itu lakukan pewarnaan tahap terakhir, yaitu menggunakan safranin dan diamkan selama 1 menit. Bilas secara perlahan menggunakan air mengalir lalu keringkan dengan tisu. Setelah itu preparat sudah siap untuk dilakukan pengamatan. Amati preparat menggunakan mikroskop dengan perbesaran 10 kali, 40 kali, dan 100 kali. Kemudian tambahkan minyak imersi pada kaca objek. Pada media NA menghasilkan sifat gram positif dan negatif dengan bentuk basil dan susunan tunggal dan saling bertumpuk. Pada media MCA menghasilkan sifat gram negatif dengan bentuk fokus dan susunan tunggal dan sedikit bertumpuk. Media EMBA menghasilkan sifat gram positif dengan bentuk basil dan susunan tunggal dan saling bertumpuk. Uji katalase. Alat dan bahan yang diperlukan isolasi bakteri MCA, EMBA, NA, oselop, bunsen, kaca objek, dan H2O2. Koloni bakteri menggunakan ose steril lalu letakkan di atas kaca objek. Kemudian teteskan hidrogen peroksida pada kaca objek yang telah berisi bakteri. Diamkan sejenak dan amati. Ketiga media tidak menunjukkan adanya hasil busa ataupun gelembung yang berarti negatif. Uji biokimia dan gula-gula. Alat dan bahan ada oselop dan osenidel, media TSIA, SIM, MRVP, SCA, glukosa dan sukrosa, lalu isolat bakteri, bunsen, reagen Kovac, metiret, VPA, VPW, dan inkubator. Panaskan osenidel dengan api bunsen, kemudian tunggu hingga dingin. Ambil biakan bakteri dengan ose dan tanamkan dengan cara menusukkan pada bagian tegak medium. Kemudian angkat ose dan usapkan pada bagian miring medium. Inkubasikan selama kurang lebih 24 jam dengan suhu 37 derajat Celcius. Lakukan pengamatan dan catat hasilnya. Panaskan osenidel dengan api bunsen, kemudian tunggu hingga dingin. Ambil biakan bakteri dengan ose dan tanamkan dengan menusukkan pada media SIM. Setelah itu, inkubasikan selama kurang lebih 24 jam pada suhu 30 derajat Celcius. Untuk melihat ada tidaknya produksi indol, maka biakan bakteri dapat ditetesi dengan reagen Kovac sejumlah 1-2 tetes. Lakukan pengamatan dan catat hasilnya.
Setelah mensterilkan ose, ambil bakteri dengan ose, tanamkan dengan mencelup-celupkan ose ke dalam medium MR. Inkubasikan selama kurang lebih 24 jam dengan suhu 30 derajat Celcius. Tetesi biarkan bakteri dengan reagen MR sejumlah 1-2 tetes. Lakukan pengamatan dan catat hasilnya. Setelah mensterilkan ose, ambil biakan bakteri dengan ose dan celupkan ke dalam medium VP. Inkubasikan selama kurang lebih 24 jam dengan suhu 37 derajat Celcius. Tetesi biakan bakteri dengan reagen VPA dan VPB sejumlah 1-2 tetes. Lalu lakukan pengamatan dan catat hasilnya. Ambil biakan bakteri dengan ose steril dan tanamkan dengan cara mengusapkan ose pada bagian miring dan pangkal dan inkubasikan selama 24 jam dengan suhu 30 derajat Celcius. Gula-gula, glukosa dan sukrosa memiliki langkah yang sama. Pertama, panaskan ose dan celupkan bakteri yang sudah diambil ke dalam medium glukosa. Ulangi langkah yang sama pada medium sukrosa dan inkubasikan selama kurang lebih 24 jam dengan suhu 30 derajat Celcius. Lalu lakukan pengamatan dan catat hasilnya. Pada media TSIA dihasilkan fermentasi laktosa dan fermentasi glukosa dengan gas negatif dan H2S negatif. Pada uji SIM dihasilkan H2S negatif, indol positif, dan motilitas motil. Pada uji MR menghasilkan hasil positif, dan pada uji VP menghasilkan hasil negatif. Sama halnya seperti SCA yang hasilnya negatif. Pada uji glukosa fermentasi positif, gasnya positif, dan pada uji sukrosa fermentasi negatif dan gas negatif. Uji sensitivitas. Alat dan bahan yang pertama ada antibiotik, kanamisin, eritromisin, sulfametosazol, trimeptropin, dan clindamycin. Lalu Mueller-Hinton agar, biakan cair, cotton swab, pinset, bunsen, inkubator, dan penggaris. Inokulasikan bakteri dengan mencelupkan cotton swab steril ke dalam biakan, lalu usapkan pada keseluruhan permukaan Mueller-Hinton agar secara merata. Usapkan dengan cara yang sama 2-3 kali dengan mengubah posisi cawan. Kemudian, sterilkan pinset di atas api bunsen dan gunakan untuk mengambil kertas cakram yang diuji. Tempelkan cakram pada permukaan medium dengan jarak tempel antara tiap cakramnya sebesar kurang lebih 2 cm. Berikan penanda pada bagian luar cawan dengan spidol agar mudah mengidentifikasikan hasil. Inkubasikan media selama kurang lebih 24 jam dengan suhu 30 derajat Celcius. Setelah itu lakukan pengamatan dengan mengukur diameter killing zone. Pada antibiotik kanamisin dihasilkan ukuran sebesar 24 mm dengan kriteria sensitif, sedangkan pada antibiotik lainnya berukuran 6,5 mm dengan kriteria resisten. Kesimpulannya, rangkaian praktikum ini menunjukkan bahwa penguasaan alat laboratorium dan penerapan teknis aseptis sangat krusial, terutama untuk mengisolasi kuman. Melalui pemeriksaan morfologi seperti pewarnaan gram, uji katalase, uji biokimia, serta fermentasi gula-gula, kami dapat mengidentifikasikan bakteri sebagai Escherichia coli. Hasil akhir melalui uji sensitivitas metode Kirby-Bauer mengkonfirmasi bahwa E. coli bersifat sensitif terhadap kanamisin, namun telah memiliki resistensi terhadap sulfametosazol, trimeptropin, eritromisin, dan clindamycin. Nah, itu dia perjalanan untuk mengidentifikasikan bakteri. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Sekian dari saja, sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah!